Nah, jadi hari ini kita mengadakan workshop programmer game tentang basic math and physics in video game. Gitu ya. Nah, langsung aja list of contents. Jadi kita hari ini akan belajar utamanya itu tentang vektor, fungsi-fungsi matematika dalam Unity, terus masuk ke wilayah fisikanya kita ada resist body, ada velocity based movement, ada collider, dan ada vektor. Nah, jadi ini yang bakal kita belajarin hari ini. Oke, lanjut. Nah, goal kita di akhir pertemuan ini akan menghasilkan game Feeding Frenzy simple ya, menggunakan ilmu-ilmu yang ada di workshop ini, pakai basic math and physics. Jadi pada udah tahu kan ya game Feeding Frenzy kayak gimana ya? Tahu. Tahu kan? Yang nggak pernah main berarti masa kecil kurang bahagia nih. Oke, lanjut. Oke, pertama-tama kita masuk ke bagian vektor. Jadi di sini ada dua definisi ya. Kalau definisi yang paling umum nih yang kita pas SMA juga pernah belajar, vektor itu sebuah objek yang memiliki besaran atau magnitude dan arah, direction. Nah, itu versi fisikanya. Nah, kalau versi computer science, versi CS, vektor itu cuma daftar angka yang berurut, atau lebih jelasnya kalau bahasa Inggris sih, dia tuh ordered list of numbers. Jadi sebuah list yang berurut. Maksudnya berurut di sini, misalkan ada koordinat player dengan vektor x, y. Nah, ini tuh nggak sama dengan y, x. Jadi dia tuh berurut. Kayak gitu, itu vektor. Nah, oke, lanjut. Nah, berantakan ini. Kayak gini aja. Nah, jadi kegunaan vektor itu di dalam game itu banyak banget sebenarnya kegunaannya di luar 5 ini. Salah satunya itu ada pergerakan objek. Pergerakan objek itu bisa digunain menggunakan translasi vektor, di mana vektor misalkan ada vektor x, y, jika ditranslasi dengan suatu vektor a, b akan menghasilkan rumusnya kayak gini, x plus a, y plus b. Nah, di sini kan udah bisa dibayangin nih, misalkan kita punya objek di koordinat 0,0. Kalau kita mau gerak ke kanan sebesar 2 unit, kita tinggal translasi vektornya sebesar 2,0. Ntar jadinya hasilnya ini deh, posisi kita yang awal ditambah 2 unit ke kanan, lalu y-nya tetap sama karena ditambah 0. Kayak gitu untuk pergerakan objek. Lalu bisa juga kita nyari jarak antara dua objek. Di sini kita bisa menggunakan Euclidean distance dengan rumusnya kayak gini nih. Akar dari x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Sebenarnya ada banyak ya untuk nyari distance itu, ada yang namanya Manhattan distance. Tapi untuk game 2D sih biasanya kalau misalkan nggak terlalu banyak vektor-vektor ya, itu umumnya pakai Euclidean distance. Kayak gitu. Oke, terus lanjut. Itu loh. Untuk mencari jarak antar dua objek ini fungsinya apa? Banyak ya, misalkan kita mau ada game petualangan. Nah, kita bisa nih nentuin bisa tahu jarak kita sekarang dan goal kita itu masih berapa meter. Nah, itu bisa dipakai ini, bisa pakai mencari jarak antar dua objek ini. Lalu ada mencari arah antar dua objek. Ini gimana cara makanya? Antara aku langsung tunjukin di Unity. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk nentuin arah tembak kalian. Kalau di game tembak-tembakan, kalian mau nembak suatu musuh. Nah, untuk nyari arahnya bisa pakai ini. Bisa ada mengubah ukuran objek, ya, menggunakan scaling. Ini fungsinya nih, kalau misalkan di goal kita kan bikin game Feeding Frenzy ya. Kalau mulai. Nah, bikin game Feeding Frenzy ya. Kan Feeding Frenzy itu kan setiap dia makan ikan kan nambah ukuran ya. Nah, ini bisa pakai ini. Terus yang terakhir nih, untuk contohnya, bisa juga kita bikin collision. Mungkin ada yang udah pernah pakai 2D collider di Unity. Nah, kalau itu tuh versi ribetnya. Itu dia versi yang dia tuh mempertimbangkan physics engine lah pokoknya. Dia tuh pakai ada physics engine segala kalau collider 2D. Nah, tapi kita juga kalau mau bikin collision simple bisa pakai vektor. Kayak gitu. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke Unity. Di sini aku udah bikin nih scene. Ini Feeding Frenzy ala-ala kita ya. Ini ada ikannya. Ini matiin dulu kayaknya. Btw kalau misalkan aku kecepatan atau kelambatan, bilang ya, sepi banget ini kayaknya. Nah, terus
Oke, tadi aku udah bikin di sini scene scene di mana sini ada ikan kita player ya, ikan apa nggak tahu, ikan pasar pada umumnya ya. Ini player kita, sini ikan mas, anggap aja ikan musuh atau ikan yang harus kita makan. Nah, tapi sebelum lanjut ke bikin gamenya, aku mau nyontohin beberapa perhitungan vektor dulu. Ikan puyuh, ya boleh. Nah, ini aku mau bikin contoh perhitungan vektor dulu. Kita ambil apa ya? Misalkan ini ya, mencari arah antar dua objek. Ini kayak anggapnya pemanasan. Kita bikin script baru. Nah, namain kenapa ini? Heboh sendiri deh. Nah, script baru, namain aja vektor gitu ya. Karena kita pengen ngecek cara kerja vektor. Oh ya, btw di mana vektor dalam Unity ini? Vektor dalam Unity ini bisa ditemuin di contohnya, salah satu contohnya adalah di position. Di position ini kan dia ada X, ada Y, ada Z. Nah, ini tuh memang kelihatannya dia tuh kayak cuma value satu-satu aja kan. Paling ini kayak float, ini float juga. Nah, tapi kalau misalkan kita tes, ini tuh sebenarnya terbentuk dari vektor 3 dimensi atau vektor 3 dalam Unity disebutnya. Jadi isinya tuh X, Y, dan Z. Ini berarti kekecilan nggak nih? Angka ini? Halo? Jelas. Jelas ya? Apa kecilan? Jelas, Mas. Jelas, oke. Nah, ini tuh vektor bentuknya. Gimana cara buktiin ya? Ini kita langsung buktiin aja. Di sini kita bisa print ya. Kita print di sini posisi dari objek kita sendiri. Gimana cara nentuin posisi kita? Kita bisa manggil dengan cara ya tentuin objek apa, yaitu objek base dot nama komponen tadi transform, terus kita mau ngambil apa, mau ngambil posisi, kita langsung tulis this dot transform dot position. Ini kita coba print ya, apa jadinya. Let's Google Chrome. Oke, ini player, error, biarin. Ini vektor, script vektor yang tadi kita barusan bikin, kita masukin coba ya. Nah, ini di konsol kelihatan nggak? Nah, di sini ada posisi kita kan. Nah, jadi posisi kita kalau misalkan di print, dia munculnya tuh nggak floating number satu-satu, tapi munculnya dalam bentuk vektor. Nah, bisa dilihat di sini. Dia x-nya min 0,6, y-nya min 1,7, dan z-nya min 0,0 karena kita 2 dimensi. Gitu. Selain dari situ, kita juga bisa melihat bahwa ini tuh suatu vektor. Ini bisa kita, kalau kita hover nih mouse-nya nih. Nah, di situ kan ada tuh tulisan vektor 3 dot transform dot position. Nah, berarti dia ini vektor 3 bentuknya. Kayak gitu. Nah, ya sebelum lanjut juga, di Unity ini untuk vektor kita nggak perlu bikin pakai array mentah gitu. Kita bisa langsung bikin objek namanya vektor. Kayak gini caranya. Misalkan di sini public, tipe datanya kita bisa manggil di sini vektor 2 ataupun vektor 3. Tapi karena ini 2 dimensi, kita pakai coba vektor 2. Nah, terus kita instansiasi kayak biasa aja. Sini new vektor 2. Nah, terus dia di argumennya minta 2 angka, x, y. Gitu. Untuk apa? Misalkan salah satu contoh kegunaannya untuk koordinat posisi. Misalkan x-nya itu 2, 3. Ini belum kasih nama, sorry. Posisi. Nah, kayak gini. Cara bikin vektor di Unity. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke tadi ya, kita mau nyari arah dari suatu objek. Kita mau nentuin nih objek player kita sama objek ini arahnya tuh kemana. Kalau misalnya kita lihat dari luar ya, kan arahnya tuh kayak gini ya. Kayak gini kan ya. Nah, kalau kita posisi di sini arahnya ke atas kan. Kalau kita kayak gini arahnya ke bawah. Nah, ini bisa kita buktiin. Caranya pertama kita tentuin dulu objek apa, objek yang kita incer ya, objek yang mau kita tentuin arahnya, yaitu objek player kita dan objek ikan emas kecil itu kan. Di sini kita bikin objek namanya game objek, kita kasih nama aja ikan emas. Ini ya, ikan emas.
Kita kasih publik biar muncul di inspektor ini. Nah, untuk nyari arah dari suatu objek, kita bisa bikin di sini vektor 2 ya. Vektor 2 kita bikin arah namanya dengan di sini kita masukin posisi ikan mas dot position, ikan mas dot transform dot position, gitu ya, cara ngambil posisi dari suatu game objek dikurang posisi kita is dot transform dot position, kayak gitu. Nah terus kita nih kalau untuk nyari arah ini harus dikasih namanya normalize, dinormalisasi. Kenapa harus kayak giniin? Ntar kita lihat. Untuk sekarang diterima dulu aja bahwa kalau untuk nyari arah itu harus dinormalisasi. Nah terus kita coba tes nih. Kita coba dot drawline. Ini gunanya untuk gambar garis. Drawline ini argumennya itu start, end, dan waktu. Oh ya, berarti dia tuh startnya itu is dot transform dot position, arah ini omega, terus kita tutup. Nah kita cek ya, tunggu muncul dulu nih untuk masukin ke objeknya. Nah ini kita masukin small fish atau ikan mas ya, ini small fish itu objek ikan mas, kita masukin ke tadi script vector. Terus kita coba error nggak ya. Bukan gini perlu, sepertinya ada yang salah nih. Nah, ini color, kita kasih color dulu, color dot durasi sebentar, kenapa kayak gini, sebentar aku lupa juga sih. Sorry. Di mana salahnya ya? Motor arah ke position. Kan faktor 3 arah sama dengan kurang objek kita dinormalize. Terus sini di blok drawline posisi kita tuh kenapa ya? Sebentar. Atau coba kita print dulu deh. Ini kita print pahnya. Print arah. Oh, arahnya bener ya. Atau kita nggak usah draw line-nya deh. Ini soalnya arahnya bener. Atau di skip dulu aja. Ini aku lupa banget untuk arah. Sorry banget soalnya baru tadi juga nih nambahin materi arah. Tapi tadi aku coba bisa loh. Sebentar, penasaran juga sih. Kan mas udah transform dot position. Oh ya, oke. Roland is the transform position. Arah color dot red. Oke, ini kita skip dulu ya. Sorry banget. Ini kita cari distance dulu aja deh, yang enak.
Ntar aku balik lagi ke materi itu ya, ke yang arah. Sorry banget. Jadi kita sekarang lanjut aja ke nyari jarak ya, nyari jarak dari ikan kita dan ikan emas ini, ikan kecil ini. Tadi kita bisa nyari jaraknya itu pakai yang namanya Euclidean distance. Rumusnya itu ada di sini. Nah ini ya rumusnya, akar dari x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Nah itu kita langsung bikin aja. Berarti kita udah punya objek ikan emas ini. Terus kita bikin sini variabel float jarak. Ini kita bikin jarak dengan tadi akar ya, akar itu kita bisa pakai math dot square root akar dari apa tadi, ini kuadrat plus ini kuadrat ya, berarti kita bikin kuadratnya ada 2, math dot power x2 min x1, berarti x-nya ikan mas min x-nya kita. Di sini kita bikin dulu aja posisi dari ikan masnya, yaitu vektor 2 posisi ikan mas dengan ikan mas dot transform dot position ini ya. Terus kita bikin juga posisi kita biar enak, kita panggilnya posisi player dot transform dot position. Nah di sini tadi kan x2 min x1 kuadrat ya, berarti posisi ikan mas, untuk ngambil x nya kita langsung kasih dot x min x1 nya itu posisi x kita atau posisi x player dot x terus koma 2 karena dipangatin 2 itu dikurang math f dot pow sama, tapi kita bedanya sekarang y gimana sudah ada plus, sorry ini plus ya, plus posisi ikan mas dot y dikurang posisi player dot y koma 2 tutup. Nah ini jaraknya nih, coba kita print jaraknya. Nah ini jaraknya ya, kelihatan nggak 5 ini. Ini jarak dari ikan kita ke ikan kecil. Nah kalau makin dekat dia jaraknya makin kecil. Nah kayak gitu ya jarak. Jadi apa kegunaan jarak ini? Ini banyak banget kegunaannya dalam game ya. Misalkan dalam game Feeding Frenzy ini bisa aja kita bikin sistem di mana anggap aja kalau jarak player dan jarak musuhnya itu misalkan kita lihat misalkan segini nih, jarak itu 2,7 kan ya. Kalau misalkan kita bisa aja bikin sistem di mana if jarak itu kurang dari 2,7 atau if jarak kurang dari 3, maka si ikan kecil ini kabur gitu. Nah itu bisa aja. Jadi banyak kegunaan dari pencarian jarak ini menggunakan Euclidean distance. Nah itu salah satu contoh kalkulasi vektor tuh. Tapi kita nggak bakal pakai itu ya untuk di game yang bakal kita buat ini, game Feeding Frenzy ini kita nggak pakai itu. Jadi itu untuk sekedar tes aja sih sebenarnya. Jadi ini aku hapus aja gitu. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang vektor gitu? Atau ini gimana cara ngambil x, ngambil y? Ada yang mau tanyain kawan-kawan? Mas, boleh tanya nggak Mas? Ya, boleh. Tadi lihat unitnya dong, anunya. Codingannya? Ya enggak, anunya, unitnya. Oh, unitnya. Nah, playernya itu kenapa pas yang di codingan itu bisa disdot gitu? Bisa apa? Sorry? Oh, iya, bisa kan, disdot. Iya, kenapa? Kan itu juga game object nggak sih? Oh iya benar. Bagus. Nah itu kenapa si player bisa dis, tapi kalau dia nggak bisa langsung dipanggil gitu ya? Iya. Nah, kalau kan ikan mas tuh kan masnya kan buat game object dulu. Iya, iya benar. Iya. Nah kalau ya. playernya kenapa enggak? Kenapa langsung dis? Nah itu? Nah itu karena
kita ini fungsi bukan fungsi, script. Sorry tadi Mas Adi ngomong. Gimana? Oh nggak, sorry. Nah, jadi karena script vector ini nempel di player. Gitu. Tadi kan aku tempelin ya, script vector ada di player ya. Kayak gini. Nah, jadi karena scriptnya nempel di player, dia anggap this itu tuh objek di mana dia menempel. Jadi misalkan vektor nempel di player, berarti this itu si game object player gitu. Misalkan vektor ini aku tempelin di ikan mas. Gitu, aku tempelin di ikan mas. Nah, berarti dia berarti dia this-nya itu si ikan mas. Sementara game objeknya harus nambahin aku player kayak gitu. Coba lihat itu ya mas, sisapnya yang vektornya mas, coba. Sisap yang tadi itu ya. Kayak gini. Oh, alah. Paham. Yuk. Nah, jadi ini tergantung vektor di mana script itu nempel gitu. Oke, makasih mas. Oke. Oh iya nih, udah ada jawaban dari Mas Ari nih. Tadi parameter di draw line-nya salah. Nah iya nih, aku juga baru nyadar nih kayaknya salahnya di mana. Semoga bener ya. Kita cek ya. Soalnya menarik sih itu arah itu. Kita bikin tadi vektor 3 arah. Sama dengan tadi aku bilang itu rumusnya itu posisi ikan mas dikurangin posisi player di normalize. Terus tadi kita coba debug dot draw line. Ini posisi player. Nah di sini aturan nih tadi kalau nggak salah kan aku langsung arah ya, aturan itu posisi player dot arah ini harusnya nih. Terus di sini ada color dot red. Nah sini durasinya kita bikinnya 5f deh. Jadi ini sebentar ini kenapa? Ada yang aku mau super juga. Kita cobain. Bismillah. Oke, nggak ke itu, nggak ke bentar. Kenapa? Variabel ikan mas, ininya lebih masukin. Karena nah, alhamdulillah. Nah ini ya, ini arahnya nih. Ini arah dari arah dari ikan kita ke ikan emas nih. Nah ini muncul nih, ini arahnya ya kelihatan. Misalkan sekarang kita lihat secara angka nih. Ini coba aku print ya, si vektor arah ini kayak gimana. Ini aku hapus. Nah aku sebelumnya udah bikin sebuah objek teks ya untuk biar lebih jelas aja kelihatannya. Di iyain aja dulu kalau ini. Complete. Arah Oke. Nah ini kita lihat angka dari arah ini ya. Ini belum aku masuk ke teksnya. Nah ini kelihatan kan ya? Sini arahnya itu dia 1. Arahnya 1. Kalau misalnya kita gerak ke kiri, dia arahnya -1. Nah, jadi inilah arti dari arah suatu vektor. Kan masuk akal juga ya kalau misalnya dia ada di kiri, atau berarti kan itu kan ada di sumbu X minus ya, berarti dia -1. Kalau misalkan di kanan, dia berarti X-nya +1. Misalkan di bawah, itu -1 di Y, di atas -1 di Y, kalau misalkan kita di bawah ikannya, berarti arah menuju ikannya itu kan di atas ya, berarti Y-nya itu positif. Nah, itulah arah dari suatu vektor, kayak gitu. Nah, ini kenapa angkanya cuma 0101 aja, cuma 0 sampai 1 gitu maksudnya. Ini karena kita ngelakuin yang namanya normalisasi atau normalize ini. Jadi inilah yang aku tadi bilang,
suatu arah itu untuk nyarinya itu harus dinormalize. Kenapa harus dinormalize? Karena kalau nggak dinormalize, kita cek nih. Nah, kita cek kalau nggak dinormalize kayak gimana jadinya. Nah, gini ya, kalau nggak dinormalize, dia tuh garisnya itu dari ikan kita menuju ikan bukan musuh. Jadi dia nih nggak cuma arahnya doang, tapi ada magnitude-nya, ada panjangnya. Kenapa ini hal yang buruk? Dalam tanda kutip buruk ya. Kenapa ini hal yang buruk? Karena kalau kita mau nyari arahnya doang, ini tuh bukan hal yang tepat. Karena ini kan ada panjangnya ya. Jadi kalau misalnya kita deket, dia value-nya ganti. Kalau misalnya kita jauh, dia value-nya ganti, lebih gede value-nya. Kayak gini kan, ini dekat value-nya segini, kita jauhin value-nya segini. Padahal arahnya sama kan, dia sama-sama ada menuju kiri dalam sumbu X. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak dinormalisasi, arahnya itu, dia tuh nggak cuma nampilin arah doang, tapi nampilin magnitude-nya juga, nampilin panjang dari dua vektor ini. Kayak gitu. Makanya kita harus melakukan normalisasi kalau mau nyari arahnya doang. Gitu. Jadi kalau misalkan kita antar ada nih bikin script di mana kita membutuhkan suatu arah. Kalau misalkan nggak dinormalisasi, ntar ya kalkulasinya jadi kacau gitu kan. Karena kalau semakin jauh, dia angkanya semakin gede, padahal arahnya sama. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang ini arah sama distance sebelum kita lanjut? Ada. Oke, nggak ada ya kalau gitu. Masih belum, Mas. Oke, berarti bisa dipahami ya arah sama tadi distance dari dua vektor. Nah, oke, tapi tadi yang aku bilang kita untuk di game ini kita nggak pakai itu ya, nggak pakai arah sama nggak pakai apa namanya, nggak pakai distance tadi, kita nggak kepake di game ini. Jadi sekarang kita baru masuk nih ke pembuatan gamenya beneran. Nah, untuk tadi ini kan aku Bal. ya, Aku bingung, Bal. ya kenapa? Kan dulu waktu SMA kan vektor adalah arah yang punya besaran kan. Ya. Nah, itu maksudnya arah itu gimana ya? Kok ada angkanya? Maksudnya filosofinya lah, gimana lah? Filosofinya. Jadi Kalau arah diterapin itu maksudnya tadi, gimana? sebentar ini udah apa sih? Ini aku tambahin lagi deh. Sorry. Vektor. Nah, jadi sebenarnya arah itu tadi sih dia ya gimana ya? Kenapa arah itu bisa nunjukin angka? Sorry, ini belum normalisasi, ini aku normalisasi dulu biar lebih jelas. Karena kan biasanya maksudnya kalau dulu di fisika SMA itu kan arah itu ya udah ya kayak garis aja ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan diartiin pakai vektor, angka arah itu kayak gini. Kayak misalkan arah si ikan mas ini kan di kanan dari player ya. Iya. Kanan dalam sumbu X kan. Nah, berarti dia sumbu X-nya menuju sumbu X positif. Kayak gitu. Itu maksudnya arahnya. Jadi dia arahnya ke kanan positif. Kalau misalnya kita ada di kirinya, kayak gini ya, arahnya itu min 1,0. Berarti dia Y-nya itu arahnya 0 karena dia sejajar. Nah, terus di sumbu X-nya dia ke arah kiri. Berarti X-nya negatif 1. Kayak gini kan. Nah, ini dia mau dekat mau jauh, dia nggak berubah angkanya karena dia tetap arahnya ada di sebelah kiri. Gitu. Kalau misalnya kita ada di kayak gini nih. Kita cari angka yang enak ya. Oke, angkanya nggak enak lah. Nah, kayak gini lah. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti arah dari ini tuh kalau diangkain min 0,7 dalam sumbu X, terus dia juga min 0,7 dalam sumbu Y, karena dia kan ke arah kiri lalu ke arah bawah gitu kan ya. Jadi dia min ke kiri, dia min ke bawah kayak gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Berarti ada hubungannya sama derajat ya? Sama ada hubungan sama derajat. Iya bisa sih. Jadi kalau misalkan dalam matematisnya banget, bisa sih sebenarnya apa namanya arah itu bisa hasilnya itu kan hasilnya vektor ya. Bisa hasil dari suatu arah itu derajat gitu, angle gitu bisa pakai nyarinya tuh pakai tan. Jadi kita ambil pakai ada segitiga siku-siku, ntar kita ambil tannya, itu ntar nemu angle-nya kayak gitu sih. Tapi itu lebih ribet karena mainnya kan udah rotasi gitu ya. Iya. Kayak gitu.
Oke ya, udah Viv, apa ada yang Udah, lain lagi? thank you Bal, thank you. Oke, aman. Nah, ini jangan dihapus deh, jangan kemana. Oke, kita lanjut ke sekarang ke gamenya beneran. Di game Feeding Frenzy ini kan kita mau ikannya bisa berenang ya. Nah, ini karena kita mau gerakin nih. Ini di sini aku udah bikin script buat gerak. Namanya movement translate. Ini kita cek gimana cara kerjanya. Ya udah kayak gini kan. Udah gerak biasa. Nah, script movement translate ini kalau aku buka nih. Di sini pada ikut Rayon Academy ya? Iya, Rayon Academy semua nggak? Apa ada nggak ikut? Ada nggak ikut beberapa ya? Ada Aku yang nggak ikut. Aku nggak ikut. Nah, di sini aku jelasin scriptnya nih. Waktu itu kita udah pernah bikin bendera Rayon Academy. Jadi di sini apa yang dilakuin? Di sini tuh pokoknya aku nentuin ada arah ya. Di sini aku nentuin pakai keyboard. Kalau misalkan W itu berarti arah Y-nya +1. Kalau pakai mencet S, arah Y-nya itu -1 karena ke bawah. D itu karena ke kanan, X-nya +1. Kalau misalkan ke kiri, mencet A, ini berarti arah X-nya -1. Nah, di sini aku pakai fungsi bawaan dari Unity, namanya transform.translate. Jadi translate ini, kalau kita lihat di PPT tadi kan, pergerakan objek itu kan bisa menggunakan translasi ya, menggunakan translate, di mana vektor x, y, jika ditranslasi dengan vektor a, b akan menghasilkan x plus a, y plus b. Nah, di sini tuh apa yang dilakuin di movement transform.translate ini, posisi kita nih, karena ini pakai this ya, di situ berarti posisi kita itu ditranslasi. Ini tuh anggap aja ini A-nya, ini B-nya, kayak gitu. Nah, tapi karena ini kegampangan ya, karena udah disediain kan dari Unity. Nah, sekarang kita mau bikin fungsi translate kita sendiri tanpa bergantung sama Unity. Gitu. Pakai pengetahuan vektor yang udah kita punya dari yang tadi. Nah, di sini aku bikin C# script, kita kasih nama apa ya? Movement translate manual, gitu ya. Kita buka. Melek ini biasanya kalau buka script baru. Oke, enggak deh. Nah, kita movement translate manual. Tadi kan pokoknya kan translate itu kan cara kerjanya gini ya, ini posisi original, ditambah kita mau geraknya seberapa, hasilnya ya udah posisi baru kita. Nah, jadi sini kita langsung aja pertama seperti biasa kita berarti harus nentuin posisi kita dulu. Di sini bisa aja kita bikin pakai vektor 2 posisi. Itu bisa aja, tapi kurang asik. Jadi kita di sini bikinnya lebih mentah lagi, yaitu pakai array. Ya, biar lebih mendalami aja sih. Kita berarti kan kalau pakai array itu kan kalau vektor 2 dimensi kan berarti ada 2 elemen ya. Berarti kita di sini kita isi 2 ya. Float posisi sama dengan anggap aja 0,0. Nah, ini kan familiar ya bentuk vektor yang kayak di matematika gitu ya. Bentar, ini apa nih? Oh, bukan ini. Nah, jadi gini nih. Nah, ini posisi kita, posisi player. Terus kita tadi, kalau kita nyontek ke movement translate ini, kita harus nentuin arahnya. Arah geraknya. Kita bikin lagi vektor 2 dimensi. Vektor yang isinya 2 elemen. Kita bikin sini arah. Seperti biasa kita ikutin aja 0,0. Nah, kita udah punya posisi, kita udah punya arah. Sekarang kita kasih juga variabel satu lagi namanya speed untuk nentuin kecepatan geraknya. Di sini kita kasih public float. Kenapa public? Biar ntar muncul di inspektor. Public float speed. Anggap aja awal itu 5. Nah, kayak tadi kita pertama kan kita nyontek lagi nih di PPT nih. Kan translasi di mana vektor posisi awal ditambah posisi yang diinginkan akan menghasilkan posisi baru. Gitu ya. Berarti kita pertama harus nentuin posisi awal kita dulu nih. Nah, di sini kita tentuin nih posisi 0 atau posisi indeks 0 itu sama dengan posisi kita sekarang. Berarti this transform.position. Ini kita perjanjian
indeks 0 itu X, indeks 1 itu Y. Nah, berarti ini posisi 0 kita pakai X. Gitu. Nah, terus posisi 1. Posisi 1 itu tadi sesuai perjanjian Y. Nah, kita udah nentuin posisi kita sebelumnya nih. Posisi awalnya. Sekarang kita mau nentuin posisi gerak kita. Posisi yang baru mau seberapa geraknya. Nah, ini pertama kita harus nentuin arah dulu. Ini biar menghemat waktu kita kompas aja ya. Ini input biasa. Ini kalau misalkan ada yang mau ditanyain dari input ini, bilang ya, misalkan siapa tahu ada yang belum pernah pakai input kayak gini gitu, siapa tahu inputnya pernah pakai yang kayak bentuk lain gitu, langsung ditanyain aja. Tadi W itu kan gerak ke atas ya, berarti dia untuk Y-nya, Y lagi. Y itu kan dari 1, berarti ini arah 1. Ini Y juga, kita bikin arah 1. Tapi dia min 1 karena ke bawah. Ini arah 0, dia 1 karena ke kanan, dia arah 0, min 1 karena ke kiri, mencet WASD gitu ya. Nah, udah ditentuin nih arahnya. Sekarang kita akan menghasilkan posisi barunya X plus A, Y plus B. Nah, ya udah, berarti kita tinggal posisi yang ini ditambahin speed. Ya kan ya? Karena kita speed ini dalam artian kita mau geraknya berapa unit. Nah, kita di sini 5 ini maksudnya 5 unit. Berarti kalau misalnya kita mau gerak ke kanan, kita bergerak sebesar 5 unit speed ke arah 1 kan ya. Karena dia gerak ke kanan dikali 1. Kalau misalnya kita mau gerak 5 unit ke kiri, berarti 5 unit, 5 speed dikali min 1. Kayak gitu. Nah, berarti ini kita langsung aja posisi 0. Karena tadi ini sama dengan ini itu sama dengan ini tambah ini kan ya, berarti kita langsung increment aja. Kita increment posisi 0 plus sama dengan arah X-nya ya, karena ini kita maininnya posisi X-nya dulu, arah 0 dikali bit kayak gitu. Terus kita lakuin hal yang sama, posisi 1 arah 1. Nah, ini udah jadi fungsi translate kita. Jadi pertama kita nentuin posisi sebelumnya, kita nentuin arah geraknya atau AB-nya ya, kalau misalnya di PPT AB-nya. Ini kita tentuin di sini bersama dengan speed. Nah, habis itu kita tentuin hasilnya. Hasilnya itu kalau di PPT itu ya ini yang X plus A, Y plus B gitu. Nah, udah karena kita udah punya posisi baru, kita ganti deh posisi kita menjadi posisi baru ini. Kita langsung aja transform dot position. Ini bisa dilihat ya, transform dot position itu. Nah, dia bentuknya vektor 3 tuh ya. Kita turutin aja kemauan dia. Berarti sama dengan new vektor 3. Kita masukin posisi baru kita yang udah kita bikin tadi. Posisi X-nya itu posisi 0, sama posisi 1, Z-nya kita anggap aja 0F karena kita 2 dimensi. Ini jangan lupa pakai disk. Sebenarnya bisa nggak pakai disk, tapi biar rapi aja. Sekarang coba kita cek. Movement, translate, manual. Nah, ini ya udah ada speednya. Ini kita matiin, yang movement translate pakai fungsi bawaan, kita matiin. Kita coba. Wih, kenceng banget. Kenapa kenceng banget? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kenceng banget? Kalau ada yang tahu? Nah ya, time to delta time. Krusial ya, kalau misalnya kita pakai void update ini. Penting ada time to delta time. Time. Jadi kalau simpelnya bagi yang mungkin belum pernah pakai fungsi pergerakan kayak gini, time to delta time itu simpelnya ya, kalau mau ngejelasin simpel kegunaannya, time to delta time itu gunanya untuk menstabilin suatu angka dalam void update. Jadi intinya kalau misalkan tadi kenapa geraknya kayak kenceng banget, karena frame rate laptopku kenceng kayak gitu. Jadi biar stabil kita kasih time to delta time biar dia diperlambat kayak gitu.
Nah, oke, berhasil ya. Nah, ini kalau aku mencet W, dia gerak ke atas terus. Karena kita belum nge-defaultin arahnya sebagai 0. Tiap di awal step. Di arah 0, 0, atau itu sampai dengan 0. Ya benar, gerakan divisi. Yang nggak pernah nyentuh pojok gitu ya. Nah, ini kayak gini. Sama persis ya, sama kayak movement translate yang bawaan Unity. Coba kita bandingin, ini movement translate manual dengan speed 5. Ini sekarang kita nyalain movement translate bawaan Unity dengan speed 5. Nah, sama persis ya. Kayak gitu. Berarti ini kita anggap sukses gitu ya. Movement translate manual. Nah, untuk sejauh ini nih, movement translate manual kita udah berhasil. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari scriptnya atau dari lain-lain gitu? Atau mau nanya delta time juga nggak apa-apa ya. Jo ya. Itu kalau misalnya dia nekan 2 tombol sekaligus itu berarti dia kalau kayak gitu inputnya belum miring ya? Ini kita cek. Bentar, nge-lag. Miring ini dia. Miring ya? Oh ya udah. Kenapa miring? Karena ini pakainya if, bukan else if. Kalau else if, dia nggak miring. Gitu. Oh. Ada lagi yang mau ditanyain? Siapapun? Mau nanya Mas, Oh ya, silakan. kalau misalkan pakai kode kayak gini dibandingin sama physics engine bawaan Unity itu kayak efisiensinya tuh jauh lebih menguntungkan atau mirip-mirip gitu Mas? Kalau masalah mau ngomongin ringan-ringanan ya, efisiensi, kalau misalnya mau ngomongin ringan-ringanan, tentunya lebih ringan ini. Tapi apakah ini lebih bagus? Belum tentu. Kenapa? Nah, ini ntar aku bahas di slide berikutnya nih. Tentang tadi kan kita lihat di list of contents ada velocity based movement ya. Jadi yang pergerakan menggunakan velocity atau menggunakan physics, yang pergerakan kayak translate kayak gini, ini tuh ada bedanya. Bedanya di mana? Ntar aja, biar nggak spoiler. Gitu ya. Oke. Siap. Tapi kalau misalnya ngomongin ringanan ini jelas karena ini kan matematika biasa ya. Kalau itu kan pakai physics engine gitu. Jadi kalau misalkan nggak perlu pergerakan pakai physics, pakai ini nggak apa-apa. Kayak game Space Shooter yang kemarin kan aman masih pakai gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, nggak ada. Oke, aku anggap nggak ada ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanyain lewat chat nggak apa-apa, atau ntar potong aja langsung nggak apa-apa, nyantai aja gitu di sini. Sekarang kita lanjut ke pergerakan ikanan nih, kan dari tadi ikannya diem-diem baik nih ya, nggak apa-ngapain. Nah, aku mau bikin ikannya ini gerak, tapi geraknya nih biar asik, gak lurus-lurus doang nih kayak player. Aku mau dia geraknya kayak gini, gelombang kayak gini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa angka apa yang bisa nyebabin gelombang kayak gini? Sesuatu apa dalam matematika yang diterjemahin bisa kayak gini? Nah, ya benar, siapa tadi jawab? Oh ya, Rehan ya. Nah, ya benar. Iya. Kita pakai sin tadi. Pakai apa namanya? Sin wave ya. Kan kita kan udah pernah belajar juga dulu ya di fisika ya, yang ada yang namanya gelombang sin. Nah, kayak gini kan ada gelombangnya. Nah, kita bisa langsung pakai fungsi itu buat memudahkan. Nah, ini kita lanjut ke PPT dulu. Nah, ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu math functions. Ini yang klaim lupain dulu aja ya. Klaim lupain dulu aja, kita fokus ke sini, sin. Jadi sin itu bisa dipanggil pakai ini mathf.sin. Bentuk rumus umumnya itu kayak gini, y sama dengan mathf.sin, argumennya di sini dimasukin posisi x-nya. Jadi posisi x dimasukin ke sini akan diterjemahin jadi posisi y-nya. Kayak gitu. Ini langsung kita buktiin aja ya. Karena emang nggak kebayang gitu kalau misalkan dilihat rumusnya doang. Ini aku kasih movement scene-nya di ikan ini dulu aja ya, karena ikan ini kan bisa gerak kanan kiri ya. Biar apa namanya, biar langsung kelihatan, biar nggak lama ya bikin pergerakan di ikan kecil ini. Kali aku hilangin. Kita bikin di sini. Kita bikin movement scene wave gitu ya, gelombang scene. Wow, feeding friendly. Halo Billy.
Nah, ini kita bikin scene wave. Tadi kan simpel banget ya scene wave itu ya. Cuma tadi Y sama dengan Y sama dengan mathf.scene S gede scene terus masukin di sini X. Udah kayak gitu doang. Sekarang kita tentuin nih Y-nya itu apa, X-nya itu apa. Berarti kan Y sama X itu kan float ya. Dari sini bikin float float X sama Y. Nah, terus kita mau pergerakan X kita, kalau kita bergerak sepanjang sumbu X, kan dia bergelombang gini ya. Tapi tetap sumbu X-nya kita ikutin ke arah kiri gini misalkan. Nah, berarti ini kita tentuin dulu posisi X kita. Kita langsung aja di sini bikin float posisi X. Sama juga bikin posisi Y deh, supaya cepat perlu. Ini kita bikin posisi X sama dengan kayak biasa this.transform.position terus ngambil yang X seperti biasa. Nah, terus buat apa bikin ini ya? Jadilah ini X aja lah. Nah, segini ya. Hapus deh. Nah, gitu. Berarti X-nya ini udah kita masukin pakai posisi X dari kita. Nah, terus Y-nya ini berarti posisi Y baru kita biar keluar geraknya bergelombang. Nah, ini langsung kita translate aja deh. Transform, kita pakai fungsinya aja biar cepat, kan tadi udah ngerti juga ya cara bikin manual. Langsung ke translate. X-nya kita no F-in, kenapa? Karena kita nggak mau ganggu pergerakan X-nya, tapi Y-nya kita mau dia bergelombang kan, berarti di sini kita masukin Y. Jangan lupa dikali time buat delta time. Terus Z-nya seperti biasa jangan diganggu 0. Nah, kita coba lihat berhasil nggak nih? Iya deh, udah. Movement sine wave. Ini kita lihat ya. Nah, bergelombang ya deh. Tapi kelihatan nggak? Gelombangnya kelihatan nggak? Atau kecilan? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya, tapi masih kecil banget Iya. ya. Jadi kan Iya. gimana caranya biar gelombangnya lebih asik lagi nih, lebih tinggi gelombangnya. Nah, properti dalam suatu gelombang sin itu yang jarak paling tinggi, jarak paling rendahnya itu apa disebutnya? Ada yang inget nggak? Amplitudo kan? Amplitudo, benar. Nah, di sini kita masuk ke rumus berikutnya nih. Di sini rumus dasarnya nih, untuk rumus dasar dari math F sin kalau dikembangin lagi kayak gini. Jadi dia math F sin, X-nya biasa, nah sini dikali frekuensi atau dikali seberapa sering dia bergetar dalam satu satuan detik, atau kalau mau gampangnya kecepatan dia getar lah. Tadi kan getarnya kayak gini doang. Ya. Ntar dia kalau misalkan frekuensi gede berarti dia kayak gini getarnya. Gitu. Nah, terus kali frekuensi tutup kurungnya baru dikali amplitudo. Nah, ini kita bikin aja di sini. Ini kita bikin float frekuensi dan amplitude. Terus kita ikutin yang di PPT tadi, sin X ini dikalinya frekuensi, keluar kurung dikali amplitude. Coba kita cek ya. Oh, ini dia belum publik, makanya nggak muncul. Publik. Oke, nah ini udah ada. Kita frekuensinya anggapnya standar dulu ya, 1. Amplitudonya biar lebih tinggi kita jadi 4 misalkan. Serah sih sebenarnya beberapa. Nah, ini kita cek nih. Nah, oke, udah mulai kelihatan ya sin wave-nya. Nah, kayak gini. Ini pergerakan sin. Kalau misalkan kita naikin nih, frekuensinya kita naikin. Nah, dia kejang-kejang ya. Karena saking kencengnya frekuensinya nih. Amplitudonya kita gedein lagi. Ya, sebentar. Dia ngelos ke bawah. Amplitudonya kita 10 misalkan. Nah, ya udah dia makin tinggi. Bisa nggak ya minus? Oh, enggak. Error dia kalau minus. Gitulah ya pokoknya. Itu pergerakan sin. Kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Aku udah bikin sin bukan sinus ya. Sin dimana aku udah ngaplikasiin pergerakan sin itu ke ikan kecilnya. Jadinya kayak gini nih.
Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Sekarang nih apa namanya? Ini scene pergerakan scene udah kelar. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari pergerakan scene wave ini? Gelombang scene. Anu Mas, Oh, boleh nanya lagi Mas? Iya. Aku tadi lupa Mas. duluan. Coba lihat codingannya tadi Mas. Nah itu yang transform translate itu X-nya 0F tuh lupa aku kenapa Mas tadi? Apa namanya, X-nya 0F karena yang mau kita ganti itu Y-nya. Karena yang membuat, sorry, terlena aku apa itu. Karena yang 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 dia naik turun itu kan di Y-nya ya. Iya. Tapi kalau X-nya itu kan kita mau dari input keyboard kita kan. Tadi Oh itu aku iya. gerakin kan Y-nya ke kanan gitu ya. Nah, jadi yang dipengaruhi itu untuk scene wave movement ini Y-nya doang. Makanya tadi rumus dasarnya itu Y sama dengan kayak gini, kayak gitu. Makanya jadi aku masukin di script yang ini Y-nya aja yang bergerak biar dia bergelombang kayak gitu. Tapi di translate tadi di pergerakan biasanya tetap Y-nya nggak apa X-nya nggak dinolin karena itu untuk gerak umumnya. Bisa dipahami nggak? Kayaknya aku kurang jelas ini jelasinnya. Oke Mas. Udah kok udah. Udah ya? Udah ya, oke. Well, Nah, ya Jo. kan apa tadi gue mau lihat yang itu dong yang buat ikannya tadi kenapa dia yang ikan yang apa yang bot itu tadi dia bisa bergerak sendiri tadi X-nya yang masukin dari mana? Oh, kalau yang ikan emasnya ya? Iya, yang ikan masnya. Ikan emasnya kita bisa lihat preview-nya nih. Nah, ini ikan emasnya nih yang udah aku kasih movement sinus. Ya, tadi kan dia pas lu ngeplay itu dia udah jalan sendiri tuh. Ya. Nah, itu karena di X nih. Nah, ini script baru nih. Ini bukan script yang tadi ya. Ini bukan script yang tadi. Ini script ikan kecilnya nih yang ditanyain sama si Jo. Nah, di script ikan kecil ini karena dia nggak punya input kan kalau misalnya kita tadi kan gerak kanan kiri kan pakai input keyboard ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ikan mas kan gerak sendiri kan. Nah, karena Oh dia lu, gerak lu sendiri. oh lu masukin di yang itu. Nah, iya jadi di X ini aku masukin speed dikali min 1 karena dia gerak ke kiri gitu. Dikali time dan delta time. Oh Kayak iya, iya gitu. paham, paham. Terus ada ini nih masukan dari Mas Kirain Ari nih. kirain tadi satu script makanya heran. Oh iya enggak. Sorry. Oh, ya. Langsung Oke, kayak magic lanjut. gitu ya tiba-tiba gerak. Nah ini apa yang terjadi kalau nilai di parameter pertama di translate diganti nilai X. Oke, thank you. Parameter pertama diganti nilai X. Maksudnya ini kalau misalkan Y-nya ini dimasukin ke X gitu ke parameter pertama gitu ya Mas? Apa gimana Mas? Gini ya maksudnya? Oh ini 0 F-nya X. Oke coba. Oh itu tadi di scene yang sebelumnya. Betul. Coba kita coba ya apa yang terjadi ini saran dari Mas Ari. Lalu dia kemana kok pergi? Bentar. Nah kita cek ya kalau kita gerakin gimana nih. Oh dia gerak sendiri jadinya guys. Tapi kemana kok hilang deh? Oh dia kenceng banget geraknya. Coba kita coba lagi deh. Nah jadi intinya dia kalau misalkan X dimasukin situ dia gerak sendiri ya ke arah kanan itu. Dia gerak terus-terusan maksudnya. Ini kenapa kenceng banget? Karena apa ya? X itu kan dia transfer position. Nah kalau misalkan X dimasukin ke sini berarti dia ditranslasi sama posisi yang ini. Jadi intinya dia tuh posisinya kayak doubling terus gitulah. Yang tadi posisi di sini 2 kali lipatnya dari yang sini, terus 2 kali lipatan lagi terus. Itulah kenapa dia gerak terus ke arah kiri kayak tadi gitu. Nah ya lanjut, ada yang mau ditanya lagi? Udah ya. Nah tadi kita lanjut ke scene ini.
Nah, ini udah jadi, ikannya udah gerak, kita udah bisa gerak. Sekarang masih berhubung sama gerakan nih. Di sini ada masalah satu lagi nih. Kan kita nih kalau gerak ke atas kayak gini kan masih tembus layar ya, ya kan? Nah, jadi gimana caranya kita mau gerak kayak gini tapi nggak boleh nembus layar? Gimana cara kita kalau udah nyampe sini ya udah mentok gitu, sampai sini ya udah mentok. Nah ini kalau misalkan yang udah apa namanya, yang tebakan pertama biasanya ya udah pakai collider aja, biar dia kalau misalkan di sini mentok, di sini mentok, di sini mentok.